Kusni Kasdut, atau yang lebih dikenal sebagai Waluyo, adalah sosok yang menarik dalam sejarah Indonesia, terutama karena perannya yang kompleks sebagai seorang preman dengan nuansa Robin Hood. Dilahirkan dari latar belakang yang mungkin keras dan penuh tantangan, Kusni Kasdut dikenal karena keberaniannya mencuri dari orang kaya untuk membantu masyarakat miskin. Tindakannya ini tidak hanya menciptakan mitos tentang keberaniannya, tetapi juga membangkitkan perasaan hormat dan kasih sayang dari banyak orang yang melihatnya sebagai pembela mereka yang kurang beruntung. Pandangan terhadap Kusni Kasdut sangat terbagi. Bagi sebagian, dia adalah pahlawan rakyat kecil yang berani melawan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Namun, bagi otoritas dan sebagian masyarakat, dia tetap dianggap sebagai penjahat karena melanggar hukum dengan mencuri. Namun demikian, kisah hidupnya menjadi sebuah cerminan dari dinamika sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat pada masanya. Keberanian Kusni Kasdut dalam menghadapi ketidakadilan serta keberaniannya untuk melawan sistem yang tidak merata telah membuatnya menjadi ikon yang dikenang dalam sejarah sosial Indonesia. Meskipun kontroversial, warisan moral dan simboliknya terus mempengaruhi cara pandang terhadap keadilan dan keberanian di kalangan masyarakat luas. Bagaimana kisah perjalanan hidup dan sepak terjangnya? Mari kita bahas sedetail mungkin. Waluyo, yang lebih dikenal sebagai Kusni Kasdut, lahir di Blitar, Jawa Timur, pada bulan Desember sekitar tahun 1929. Ia berasal dari keluarga miskin, dengan ayah bernama Wonomejo dan ibu bernama Embok Cili. Ketika Waluyo berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kepergian sang ayah meninggalkan Kusni kecil dalam keadaan yatim, hidup bersama ibunya yang harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di masa kecilnya, Kusni sering menghabiskan waktu di terminal bus kota Malang. Di sana, ia menjual rokok dan permen kepada para penumpang bus yang lewat atau baru tiba. Kehidupan di terminal bus memperkenalkan Kusni pada berbagai macam orang dan pengalaman, yang secara tidak langsung mulai membentuk kepribadiannya. Ibunya menjalani kehidupan yang sangat sulit. Mereka tinggal di daerah miskin Gang Jangkrik Wetan, Pasar Malang. Embok Cili bekerja keras melakukan berbagai pekerjaan kasar untuk mendapatkan uang. Namun, penghasilan yang didapatkan masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kusni sering melihat ibunya pulang dalam keadaan lelah dan putus asa, tetapi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Kondisi ini membuat Kusni merasa iba dan tidak tahan melihat penderitaan ibunya. Kusni merasa tidak tahan hidup di rumah tanpa melakukan apapun. Setiap hari, ia hanya diberi makan oleh ibunya, tetapi perasaan tertekan dan tidak berdaya terus menghantui pikirannya. Selain itu, ia merasa bingung tentang asal-usul dirinya yang ia sendiri tidak tahu. Pertanyaan tentang masa lalunya dan identitasnya seringkali membuatnya merasa terisolasi dan tidak dimengerti. Situasi inilah yang kemudian mendorongnya untuk memberontak. Dalam usahanya untuk melarikan diri dari kemiskinan dan kesulitan hidup, Kusni mulai terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal. Ia belajar untuk bertahan hidup di jalanan, menggunakan kecerdikan dan keberanian yang ia miliki. Lambat laun, ia menjadi semakin mahir dalam merencanakan dan melaksanakan aksi-aksi kriminal. Keberaniannya dalam menghadapi risiko dan kemampuannya dalam mengatur strategi membuatnya dikenal sebagai sosok yang berbahaya dan dihormati di kalangan para kriminal. Namun, di balik semua tindakannya, Kusni juga dikenal karena hatinya yang masih peduli pada orang-orang miskin dan tertindas. Ia sering mencuri dari orang kaya dan membagikan hasil curiannya kepada masyarakat miskin. Tindakan ini membuatnya dihormati dan dicintai oleh sebagian orang, meskipun ia tetap dianggap sebagai kriminal oleh pihak berwenang. Saat menginjak usia remaja, tepat ketika Jepang masuk dan menjajah Indonesia, Kusni bergabung dengan Heiho atau Tentara Pembantu Jepang. Kusni ditempatkan di Batalion Matsamura di kota Malang. Selain itu, ia sempat bersekolah hingga kelas 2 di sekolah teknik, namun harus berhenti di tengah jalan karena berbagai kendala. Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 membawa harapan besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Momentum itu dianggap sebagai penanda bahwa Indonesia telah bebas dari belenggu penjajahan. Namun, kenyataannya, situasi di lapangan berbeda jauh dari harapan. Proklamasi kemerdekaan ternyata hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, banyak masalah yang masih harus dihadapi. Penjajah Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia, dan perang kemerdekaan pun berkecamuk di berbagai daerah. Kusni, yang telah memiliki pengalaman militer dari masa pendudukan Jepang, turut ambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ngototnya Belanda merebut kembali Indonesia membuat rakyat Indonesia dipaksa kembali mengangkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan menjadi tujuan utama mereka. Perjuangan ini dikenal sebagai masa revolusi. Semangat membela Panji Merah Putih membakar jiwa para pemuda, termasuk Kusni Kasdut.
Pada usia 16 tahun, di tengah masa revolusi kemerdekaan, Kusni bergabung secara tidak resmi dengan Laskar Rakyat yang bahu-membahu bersama TNI. Semangat juang yang berkobar membuatnya ingin berkontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Tidak lama berselang, pada tanggal 19 Agustus 1945, Kusni juga bergabung dengan Laskar Tentara Keamanan Rakyat, TKR, di daerah Rampal, Malang. Di sana, ia bergabung dengan tentara pelajar yang dipimpin oleh Mas Isman. Keikutsertaan Kusni dalam Laskar Rakyat dan TKR menunjukkan dedikasinya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun usianya masih muda, keberanian dan semangatnya tidak kalah dengan para pejuang lainnya. Pengalaman ini memberikan Kusni pengetahuan dan keterampilan militer yang kelak akan mempengaruhi jalan hidupnya. Kusni Kasdut adalah salah satu dari banyak pemuda yang rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Kisahnya mencerminkan semangat dan perjuangan para pemuda pada masa revolusi, yang tidak hanya berjuang melawan penjajah, tetapi juga berusaha membangun bangsa yang baru merdeka. Bersama pasukan Laskar tersebut, Kusni bergerilya hingga Surabaya untuk menghadapi serangan pasukan Sekutu dan Inggris. Setelah pasukan Inggris mundur, Laskar Rakyat mulai membentuk kelompok-kelompok sendiri. Kusni kemudian memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta dengan tujuan bergabung dengan Laskar Barisan Bambu Runcing yang direncanakan untuk merebut kota Bandung. Namun, di perjalanan menuju Madiun, nasib membawanya bergabung dengan Laskar Brigade Ratai. Laskar Brigade Ratai terdiri tidak hanya dari anggota TNI, tetapi juga banyak berasal dari kalangan dunia hitam seperti pencopet, perampok, germo, dan wanita panggilan. Di dalam laskar ini, Kusni diberi tugas khusus sebagai setan pertempuran ekonomi. Tugasnya antara lain adalah mengambil emas dan berlian milik warga keturunan Tionghoa yang nantinya akan digunakan sebagai modal perang. Meskipun tugas ini melibatkan kegiatan ilegal, Kusni merasa bangga atas apa yang dilakukannya. Baginya, setiap tindakan adalah bagian dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Keberanian dan loyalitasnya terhadap perjuangan kemerdekaan membuatnya dihormati di kalangan sesama pejuang. Saat berada di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Kusni Kasdut menemukan sebuah meriam milik tentara Belanda. Bersama dengan warga setempat, mereka mendorong meriam tersebut sejauh 20 km untuk diserahkan kepada segerombolan prajurit sebagai modal dalam melawan Belanda. Tindakan ini menunjukkan dedikasi Kusni dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahkan dengan cara yang ekstrim dan penuh risiko. Menurut James Seagal dalam bukunya yang berjudul Penjahat Gaya Selama Masa Revolusi, Waluyo, yang kemudian dikenal sebagai Kusni Kasdut, menyumbangkan tenaga dengan merampok orang-orang Tionghoa dan membagikan hasil jarahannya kepada mereka yang terlibat dalam revolusi. Meskipun demikian, Kusni dikisahkan tidak terlalu peduli atau bahkan mengetahui nasib akhir dari hasil rampokannya tersebut. Baginya, yang terpenting adalah berkontribusi untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konon, dalam aksinya mengumpulkan dana, Kusni seperti Robin Hood modern, tidak seluruhnya menggunakan hasil jarahannya untuk kepentingan revolusi. Sebagian juga digunakan untuk membantu kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Tindakan ini menunjukkan sisi kompleks Kusni Kasdut sebagai seorang pemberani yang berjuang keras untuk kemerdekaan, namun juga memiliki sisi humanis dan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Selama 4 tahun berjuang, Kusni Kasdut merasa bangga dengan semua usahanya. Ia benar-benar mengorbankan seluruh hidupnya untuk bangsanya sendiri. Selama perjuangannya, ia bahkan pernah tertembak di kakinya dan beberapa kali ditangkap oleh pasukan Belanda, dipukuli, dan dipenjarakan. Namun, semua pengalaman pahit ini tidak pernah membuatnya menyerah sedikit pun. Kusni dikenal sebagai sosok yang licin dan cerdik, seperti belut yang berhasil meloloskan diri dari situasi sulit, atau seperti si kancil dalam cerita rakyat yang selalu pandai mengelabui lawan-lawannya. Setelah bertahun-tahun berjuang mempertahankan tanah airnya, akhirnya Indonesia merdeka. Kusni merasa senang dan gembira menyaksikan kemerdekaan yang telah lama mereka perjuangkan. Keberhasilan ini adalah hasil dari perjuangan keras dan pengorbanan banyak pihak, termasuk Kusni sendiri, yang telah berjuang sekuat tenaga untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsanya. Setelah euforia kemerdekaan yang singkat, Kusni Kasdut mulai menghadapi kepedihan dalam kehidupannya. Setelah masa revolusi berakhir, Kusni bermimpi untuk bergabung dengan polisi militer. Ia mengajukan diri untuk mendaftar, tetapi luka tembak di kakinya dari masa perjuangan melawan penjajah menjadi hambatan besar. Kondisi fisiknya yang terbatas membuat TNI menolaknya, meskipun Kusni sangat bersemangat untuk berjuang lagi di barisan depan. Selain itu, Kusni juga tidak terdaftar secara resmi dalam Kesatuan Milisi Pro-Republik. Keinginan dan cita-citanya untuk menjadi seorang tentara akhirnya hancur. Kusni merasa kecewa dan hampa,
karena semua impian dan usahanya untuk terlibat dalam pembangunan bangsa setelah kemerdekaan ternyata tidak terwujud. Sebagai alternatif, Kusni Kasdut mengaku pernah menjadi anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar, TRIP, di bawah pimpinan Mas Isman. Namun, meskipun telah terlibat dalam berbagai kesatuan seperti Brigade Ratai dan Barisan Bambu Runcing, ia tetap ditolak untuk bergabung menjadi anggota TNI. Penolakan tersebut disebabkan oleh cacat fisik akibat luka tembak di kakinya yang membuatnya tidak memenuhi syarat kesehatan untuk bertugas di militer. Selain masalah kesehatan, kesatuan-kesatuan tempur yang pernah diikutinya juga tidak terdaftar resmi sebagai milisi pro-republik, sehingga statusnya tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Namun, ada alasan lain di balik penolakan tersebut. Kusni menjadi korban kebijakan dari pemerintahan Kabinet Hatta yang melakukan rasionalisasi angkatan bersenjata. Sebagai hasil dari kebijakan tersebut, ribuan mantan pejuang seperti Kusni, yang dikenal sebagai ex-TP, ex-tentara pelajar, harus dihentikan dari tugas mereka. Meskipun memiliki semangat juang yang tinggi dan dedikasi yang besar untuk bangsanya, ia harus menghadapi kenyataan yang pahit dan berbagai hambatan yang menghalangi jalannya untuk terus berjuang dalam kehidupan berikutnya. Akhirnya, Kusni memutuskan untuk kembali ke Rampal, Malang, di mana ia berasal. Setelah 1 tahun tinggal di Rampal, Kusni Kasdut mengurus surat pernyataan sebagai bekas pejuang. Di sana, ia juga mengumpulkan uang yang kemudian dibagikan kepada keluarganya di Blitar. Sisa uangnya digunakan oleh Kusni untuk biaya perjalanan ke kantor Biro Rekonstruksi Nasional di Jakarta, tempat untuk mengurus penempatan bekas pejuang. Namun, Kusni kembali ke kampung halamannya karena tidak berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengurus penempatannya. Kegagalan ini membentuknya dan membuatnya merasa diperlakukan tidak adil oleh penguasa pada saat itu. Rasanya seperti semua pengorbanan dan usahanya tidak dihargai, seperti manis yang habis dimakan semut. Kesulitan ini menimbulkan obsesi pada Kusni untuk mencari keadilan dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Mungkin dia merasa terpinggirkan karena banyak temannya yang diangkat menjadi polisi, tentara, atau pejabat lainnya, sementara dirinya harus berjuang untuk mencari pekerjaan yang layak. Betapa sulitnya bagi banyak mantan pejuang kemerdekaan untuk menyesuaikan diri setelah masa perjuangan berakhir. Mereka seringkali menghadapi tantangan besar dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan pengakuan atas pengorbanan mereka selama perjuangan kemerdekaan. Setelah mengalami banyak penolakan dan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, akhirnya Kusni Kasdut memutuskan untuk beralih menjadi penjahat sebagai bentuk protes atas perlakuan yang ia anggap tidak adil. Keputusan ini diperberat dengan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang harus menghidupi istri dan anak-anaknya. Kusni telah menghabiskan masa mudanya dalam perjuangan dan merampok untuk mendukung perang kemerdekaan. Namun saat ini ia merasa bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Karena selama ini terlalu fokus pada perjuangan, ia tidak sempat belajar atau mengasah keterampilan yang diperlukan untuk bekerja. Satu-satunya keterampilan yang ia kuasai adalah merampok. Keputusan Kusni untuk menjadi penjahat mencerminkan perasaan frustasinya dan ketidakadilan yang ia rasakan, serta tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan kehidupan setelah perjuangan revolusi berakhir. Di tengah situasi dan tekanan hidup yang semakin sulit, Kusni Kasdut merasa terdesak. Dengan tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, Kusni akhirnya tidak memiliki pilihan lain. Ia memutuskan untuk memasuki dunia gelap sebagai seorang perampok. Keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Meskipun ia menyadari bahwa langkah ini juga membawa risiko besar dan konsekuensi yang serius. Setelah kembali ke Surabaya, Kusni Kasdut bertemu dengan beberapa rekan bekas pejuang, salah satunya Subagio. Subagio mengajak Kusni untuk terlibat dalam kegiatan memeras dengan modus penculikan terhadap saudagar kaya. Bersama-sama, mereka berhasil mendapatkan uang sebesar Rp600.000, jumlah yang signifikan pada saat itu. Kusni menggunakan uang hasil memeras tersebut untuk dibagikan secara merata kepada sesama pejuang. Ini merupakan aksi pertama Kusni dalam dunia kejahatan setelah memutuskan untuk terjun ke jalur tersebut demi mencukupi kebutuhan mereka yang juga terlibat dalam perjuangan. Setelah itu, Kusni Kasdut selalu menggunakan nama Kasdut dalam aksinya sebagai penjahat. Ia dijuluki sebagai Robin Hood karena kebiasaannya membagikan hasil rampokannya kepada kaum miskin. Tindakan ini mirip dengan yang dilakukan oleh Pitung, seorang jagoan Betawi yang terkenal menjelang pergantian abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pitung juga dikenal karena memperjuangkan keadilan sosial dengan cara-cara yang dianggap kontroversial pada masanya. Kusni bersama kumpul Otan bin Ali atau Muhammad Ali asal Cikini Menteng, Jakarta Pusat merampok warga keturunan Arab bernama Ali Bejenet pada tahun 1960. Ali Bejenet dirampok sore hari ketika keluar dari rumahnya di kawasan Awab Al-Hajiri,
atau Jalan Kiai Haji Wahid Asim Kebon Siri. Bejenet tewas bersimbah darah di berlonong peluru yang ditembak dari dalam mobil jeep yang dikendarai oleh Kusni Kasdut. Menurut sejarawan Betawi Alwi Sahab dalam tulisannya yang berjudul Kebon Siri dan Kusni Kasdut, tahun 2008. Peristiwa tersebut sangat mencolok karena pada masa itu kasus perampokan dengan pembunuhan korban belum sering terjadi seperti sekarang. Pada tanggal 30 Mei 1963, Kusni Kasdut bersama dengan teman-temannya, Herman, Budi, dan Sumali, melakukan perampokan yang mencengangkan di Museum Nasional Indonesia, atau yang dikenal juga sebagai Museum Gajah, yang terletak di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka berhasil merampok koleksi perhiasan berharga, termasuk emas dan 11 berlian senilai total 2,5 miliar rupiah. Dalam aksi mereka, Kusni dan kawan-kawannya menyamar sebagai polisi dengan mengenakan seragam lengkap dan membawa senjata laras panjang jenis speaker yang mereka dapatkan dari Jerman dan Jepang. Mereka menggunakan trik untuk mengelabui penjaga museum, yang dengan mudah mereka manipulasi dengan pura-pura melakukan inspeksi keamanan. Herman dan Sumali, dengan cermatnya, mengalihkan perhatian penjaga dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka siapkan sebelumnya, memastikan mereka bisa masuk ke dalam museum tanpa terdeteksi. Perampokan ini tidak hanya mencatatkan diri sebagai kejadian berani dan terorganisir pada masanya, tetapi juga menimbulkan sorotan besar dalam sejarah kriminalitas di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan dan keamanan barang-barang berharga di tempat-tempat umum seperti museum. Pada saat yang bersamaan, Kusni Kasdut bergerak menuju lantai atas di mana koleksi benda-benda pusaka tersimpan. Dengan cepatnya, ia menggunakan sebuah obeng besar untuk membobol lemari pajangan yang menyimpan perhiasan kuno tersebut. Setidaknya, sebanyak 11 perhiasan berlian berhasil diambil oleh Kusni dalam waktu singkat. Setelah berhasil merampok, Kusni segera melarikan diri. Namun, dua penjaga mulai curiga dan berteriak, mencoba untuk menghentikan pelarian Kusni. Upaya mereka digagalkan ketika Herman dan Sumali, anggota komplotan lainnya, menyerang mereka dengan pisau belati. Penjaga tersebut langsung ambruk akibat serangan yang mendadak itu. Komplotan perampok itu kemudian melarikan diri menggunakan mobil jeep. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk berpisah untuk menghindari kejaran polisi, namun mereka berkumpul kembali di sebuah rumah di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Kusni Kasdut, setelah berhasil merampok Museum Nasional dan menjual sebagian hasil curiannya di Surabaya. Sebagian dari berlian yang berhasil dijualnya dengan harga Rp3.250.000 melalui seorang perantara. Perantara tersebut mendapatkan bagian Rp250.000 sebagai komisi atas transaksi tersebut. Kusni sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp1 juta, sementara sisanya sebesar Rp2 juta dikirim kepada Herman dan Sumali yang berada di Jakarta. Saat Kusni mencoba menjual sisa perhiasan, ia menemui kesulitan karena perantara yang biasanya membantunya ternyata telah diawasi oleh polisi. Mereka mencurigai aktivitas Kusni setelah berhasil menangkap anggota lain dari komplotan, seperti Herman, Budi, dan Sumali, di Jakarta. Polisi, dengan sigapnya, mengendus jejak Kusni melalui perantara yang termonitor. Saat Kusni hendak ditangkap dan dibawa ke kantor polisi setempat untuk penyelidikan lebih lanjut, ia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dengan cepat, ia melompat ke dalam mobil pick-up yang melintas di dekatnya, memanfaatkan kebingungan dan kekacauan yang terjadi dalam situasi tersebut. Meskipun berhasil melarikan diri untuk sementara waktu, Kusni sekarang berhadapan dengan tekanan dan risiko yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan polisi mengawasinya dan jejak yang semakin panjang, masa depannya kini terasa semakin tidak pasti. Polisi berhamburan mengejar Kusni Kasdut yang berusaha melarikan diri dengan mobil pick-up. Saat Kusni hendak turun dari mobil, upaya melarikan dirinya berakhir tragis ketika kakinya tertembak. Dalam kondisi terluka parah, Kusni jatuh tersungkur dan terguling hingga akhirnya pingsan di tempat kejadian. Setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pada tahun 1964, Kusni Kasdut menjalani masa menunggu eksekusi di Lembaga Permasyarakatan Lewokwaru, Malang. Selama masa penahanannya, Kusni terlibat dalam beberapa upaya kabur dan seringkali dipindahkan antar penjara untuk meningkatkan pengamanan. Selain Lewokwaru, ia juga ditahan di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Kisah Kusni Kasdut di balik jeruji besi tidak lepas dari catatan kaburnya yang mencengangkan. Selama masa tahanan, ia berhasil kabur sebanyak 8 kali dari penjara, memperlihatkan ketangguhan dan keuletannya dalam menghindari keamanan yang ketat. Meskipun demikian, upaya kabur tersebut selalu diikuti dengan penangkapan kembali yang menguatkan reputasinya sebagai narapidana yang sulit untuk dikendalikan. Pada tanggal 10 September 1979, Kusni Kasdut melakukan upaya terakhirnya untuk melarikan diri dari penjara. Pada saat itu, ia telah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Soeharto, berharap untuk mengubah hukuman mati yang telah diputuskannya.
Namun, situasinya menjadi semakin genting setelah Kepala Polri saat itu, Letjen Awaludin, mengeluarkan perintah kepada seluruh kepolisian di Jawa untuk melakukan pencarian intensif terhadap Kusni Kasdut. 1 bulan berlalu tanpa keberhasilan dalam upaya penyamaran dan menghindari polisi, hingga pada tanggal 17 Oktober 1979, Kusni akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Surabaya. Saat penangkapan, Kusni melakukan perlawanan aktif terhadap petugas polisi yang mencoba menangkapnya, menciptakan keadaan yang tegang dan berbahaya. Di tempat persembunyiannya tersebut, polisi menemukan senjata api ilegal beserta 50 butir peluru, yang menambah seriusnya tuduhan terhadapnya. Setelah kembali ditahan di sel penjara, Kusni Kasdut menerima kabar yang pahit bahwa permohonan grasi yang telah diajukannya ditolak oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Nomor 32 Tahun 1979. Keputusan ini menegaskan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan terhadapnya akan tetap dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan. Bagi Kusni, penolakan grasi tersebut menjadi pukulan berat dan menandai akhir dari segala upaya hukum terakhirnya untuk menghindari eksekusi. Selama berada di sel penjara, dia harus menghadapi kenyataan bahwa masa hidupnya akan segera berakhir, sementara masyarakat dan pihak berwenang menunggu pelaksanaan hukuman mati yang akan datang. Menjelang eksekusi mati, Kusni Kasdut mengalami proses spiritual yang mendalam. Ia memutuskan untuk pasrah dan bertobat atas segala perbuatannya. Sebagai bagian dari perubahan hidupnya, Kusni memilih untuk bergabung dengan agama Katolik dan dibaptis dengan nama Ignatius Waluyu oleh Romo Theodorus Tandia Suchmana CM. Selama masa-masa terakhirnya, Kusni menemukan kedamaian dalam aktivitas melukis. Ia terlibat dalam proyek seni yang tidak lazim, yaitu melukis gereja Katedral Jakarta menggunakan gedebuk pisang sebagai alat lukisnya. Ini menjadi kegiatan yang memenuhi hari-harinya dengan makna dan proses yang mendalam, mungkin sebagai ekspresi dari perjalanan spiritual dan penebusan yang ia alami. Namun, nasib tragis menantinya. Pada tanggal 16 Februari 1980, Kusni harus menghadapi regu tembak sebagai pelaksanaan dari hukuman mati yang telah dijatuhkan terhadapnya. Meskipun telah menemukan kedamaian spiritual dan menunjukkan karya seni uniknya, ia akhirnya mengakhiri hidupnya di bawah hukuman mati, meninggalkan cerita hidup yang penuh dengan perubahan dan penyesalan. Dengan keberaniannya yang legendaris dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kusni Kasdut tidak hanya menorehkan jejak sebagai seorang penjahat dalam sejarah, tetapi juga sebagai sosok yang menghadirkan perdebatan mendalam tentang moralitas dan kompleksitas manusia. Meskipun tindakannya yang kontroversial, seperti merampok dari orang kaya untuk memberikan kepada yang miskin, Kusni Kasdut telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial pada zamannya. Warisan perjuangannya tidak hanya membangkitkan semangat kebebasan di kalangan rakyat jelata, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas antara kebaikan dan kejahatan dalam konteks perjuangan melawan penindasan. Sebagai tokoh yang sering disebut-sebut dalam cerita rakyat dan sejarah lisan, Kusni Kasdut menunjukkan bahwa dalam setiap sejarah ada sisi yang tidak hitam putih, mengajarkan kita untuk mempertimbangkan nuansa dan kompleksitas dalam menilai perbuatan seseorang dalam sejarah bangsa.